Halo semua, kembali lagi bersama saya Nathan Elry Nugraha di channel IT Max. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Honda All New CR-V generasi ke-6 yang baru saja diluncurkan di Indonesia pada tanggal 10 Agustus tahun 2023. Dan sedikit flashback, CR-V generasi pertamanya dengan kode bodi RD1 masuk ke Indonesia 25 tahun, kira-kira sekitar 25 tahun yang lalu. Dan kini sampailah kepada generasi ke-6. Honda memasukkan dua trim atau dua tipe di sini dengan perbedaan mesin. Yang pertama adalah yang akan kita review saat ini adalah bermesin 1500 cc turbo. Kemudian yang kedua adalah 2000 cc hybrid. Dan hybrid tersebut adalah yang pertama kali dimasukkan Honda untuk model CR-V di Indonesia. Bagaimana review lebih lanjutnya? Simak sampai habis video ini. Ya, pertama kita akan bahas dari segi eksterior dulu. Eksteriornya sudah tentu berubah total dari CR-V generasi sebelumnya. Dari depan kita sudah bisa melihat lampunya sudah total beda, grillnya pun sudah beda. Info untuk lebarnya adalah 1,8 meter. Kemudian kita bahas dari segi lampu dulu ya. Lampu depan sudah menggunakan LED, ada LED reflektor di bagian depannya sudah menggunakan LED semua. Kemudian untuk sen juga menggunakan LED dan sennya ini menggunakan sequential. Jadi lampunya akan terlihat seperti running LED seperti itu ya. Untuk fog lamp ada di bawah sini, kecil namun menggunakan LED juga. Jadi sudah bisa sangat cukup untuk menerangi gelapnya malam. Oke, kita masuk di bagian depan sini. Ini adalah radar untuk sistem Honda Sensing yang sudah menjadi fitur standar di CR-V, baik itu tipe turbo yang ini ataupun tipe yang hybrid. Kemudian kita pindah ke bagian samping. Ya, kita bahas dari eksterior dari sampingnya. Pertama kita akan bahas mengenai panjangnya. Panjang mobil ini ada 4,7 meter. Kemudian dengan wheelbase 2,7 meter. Dan ground clearance yang cukup tinggi dan sangat cukup untuk kondisi jalan di Indonesia. Wheelbase-nya ini hampir 200 mm, tepatnya 198 mm. Kemudian kita berpindah ke bagian rodanya. Rodanya menggunakan, atau bannya menggunakan Michelin Latitude Sport 3 dengan ukuran 235 55 ring 19. Dan kemudian untuk desain velgnya ini cukup sporty dengan warna dual tone di sini dan desainnya baru dari generasi sebelumnya dan ini desainnya bagus. Kemudian kita berpindah ke guratan bodi. Di sini ada garis dari ujung sampai ke belakang memberikan kesan dinamis namun juga luxury, memberikan kesan mewah di mobil ini. Untuk trim turbo di sininya menggunakan seperti over fender yang dicat dengan warna matte black. Tapi untuk tipe yang hybrid kita menggunakan warna yang sewarna dengan body. Jadi untuk trim over fender ini untuk yang tipe hybridnya menggunakan warna yang sewarna body seperti itu. Tapi untuk turbonya kita menggunakan untuk trim turbo kita menggunakan warna matte black. Dan jarang-jarang sekali di mobil untuk pasar Indonesia ada mata kucing di bagian sini. Biasanya ini khusus untuk mobil pasar Amerika, tapi dimasukkan oleh Honda Prospect Motor dengan mata kucing di bagian sini. Oke, kita lanjut bahas. Sebelum kita bahas ke bagian belakangnya, untuk di bagian kaca ini sudah ada list chrome dari depan ke belakang. Kemudian untuk panelnya di sini juga sudah dicat hitam. Kemudian dari spionnya sendiri, by the way, ini menggunakan keyless entry. Jadi kalian tinggal masukkan tangan kalian di sini, asal kalian memegang kuncinya. Untuk spionnya sendiri, untuk tipe turbo, dia dicat sewarna body. Tapi untuk tipe hybrid, dia menggunakan finish piano black.
Kemudian di bagian bawah sini ada kamera yang tujuannya untuk lane switch monitor dari salah satu fitur dari Honda Sensei. Kemudian kita akan pindah ke bagian belakang. Ya, beralih ke bagian belakang. Desainnya sudah totally new di sini. Kita bahas pertama di bagian lampunya. Lampunya sudah menggunakan full LED, baik untuk lampu senja maupun lampu rem, dan lampu sen dan lampu mundurnya pun juga sudah menggunakan LED. Nah, untuk tipe turbo tidak mendapatkan rear fog lamp, tapi untuk tipe hybrid sudah pasti mendapatkan, dan lokasinya mungkin ada di sekitar sini. Kemudian kita bahas mengenai desainnya dulu. Desainnya garis bodi dari depan hingga ke belakang tuh ikut di sini, dan desainnya cukup sporty dan elegan untuk di bagian belakang. Di bagian kaca sudah dilengkapi dengan rear defogger, kemudian ada wiper belakang juga di bagian sini. Dan kita turun sedikit ke bawah. Mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir sebagai standar, yang dimana artinya tipe hybrid juga akan mendapatkan 4 titik sensor parkir. Kemudian di bagian bawah lagi kita akan menemukan 2 muffler tip, baik untuk sisi kiri maupun sisi kanan, yang sudah diberi finishing chrome. Oke, kita masuk ke bagian bagasinya. Di CR-V generasi ke-6 ini bagasinya sudah dilengkapi dengan bagasi power tailgate dan dilengkapi juga dengan kick sensor. Jadi kalian ketika situasi sedang membawa barang yang cukup banyak, otomatis tangan kalian akan sulit untuk merogoh handle. Jadi kalian tinggal tendang seperti ini dan mundur sedikit, pasti akan terbuka. Oke, kita bahas mengenai bagasinya. Bagasinya di sini cukup lebar, walaupun ini untuk konfigurasi 3 row. Ya, untuk CR-V yang bermesin turbo, konfigurasi kursinya adalah 3 baris. Sedangkan untuk yang hybrid, konfigurasi kursinya 2 baris. Di sini bagasinya cukup lebar. Ada lampu LED di sini berwarna putih, kemudian ada slot power outlet 12 volt di bagian kiri sini. Kemudian untuk dari akomodasi penumpang belakang, kalian sudah mendapatkan 2 kisi-kisi AC di atas itu. Kemudian ada seat belt juga, baik untuk penumpang kanan maupun penumpang kiri, dan ada cup holder untuk penumpang kiri dan juga penumpang kanan. Di sini juga udah ada gantungan, baik untuk baju atau untuk belanja. Oke. Kemudian di bagian bawah sini juga ada ban serep. Oke. Di bagian bawah sini ada ban serep beserta dengan kitnya untuk mengganti ban serep ini. Tapi untuk yang tipe hybrid, kalian tidak akan mendapatkan ban serep karena kalian akan langsung mendapatkan tire repair kit beserta dengan kompresor untuk pompa angin. Kemudian sebelum kita bahas mengenai interiornya, saya akan mendemonstrasikan salah satu fitur yang cukup unik di mobil ini, yaitu walk away lock, atau pintu bagasi ini akan menutup secara otomatis apabila kita pencet tombol ini dan kita jalan. Kita pencet hingga indikatornya hijau dan kita tinggal jalan saja. Asalkan kalian sudah memegang kunci di tangan kalian dan pintunya akan tertutup secara otomatis. Oke, kita langsung pindah ke bagian interior belakang dulu. Ya, kita masuk ke bagian belakang daripada CR-V generasi ke-6 ini. Oke, sebelum kita bahas mengenai interiornya, saya akan bahas mengenai pintunya. Karena pintunya ini, opening angle-nya nyaris 90 derajat. Jadi, memudahkan kita untuk akses keluar masuk ataupun keluar masuk dengan membawa car seat. Karena kursi mobil ini juga sudah support dengan ISOFIX. Jadi, akan sangat memudahkan untuk kalian yang membawa car seat di mobil kalian. Oke, dari jok dulu, materialnya adalah kulit. Dan ini cukup nyaman untuk posisi duduknya juga. Dari kursi ini cukup menyangga paha dengan baik. Dan dari legroom juga ini merupakan salah satu yang terbesar di kelasnya. Dan ini sangat nyaman bahkan untuk perjalanan jauh sekalipun. Untuk headroom, saya tingginya 180 cm. Tapi untuk headroom sebenarnya masih cukup, walaupun cukup tipis ya untuk jaraknya antara plafon atas. Di depan ini posisi mengemudi saya dan kaki saya masih bisa masuk ke bawah kolong dengan cukup nyaman juga. Kemudian dari segi recliningnya ini bisa sampai dengan serebah ini. Jadi ini sangat rileks untuk sebuah SUV. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan
armrest yang tidak ngondoy. Ngondoy itu loyo. Jadi tegak seperti ini dan posisinya cukup ideal di untuk tangan kiri dan tangan kanan. Untuk armrest bagian kanan juga sudah dilengkapi dengan material empuk. Di sini ada trim kayu untuk tipe turbo, tapi untuk trim yang hybridnya ini akan menggunakan trim yang berbeda. Kemudian juga ada ambient lighting di sini. Kemudian untuk material di bagian belakang ini masih menggunakan plastik keras. Di bagian bawah ada untuk slot cup holder. Kemudian untuk safety belt ini cukup unik karena safety belt bagian belakang bisa diatur tingginya. Biasanya hanya di bagian depan, tapi ini untuk CR-V generasi ke-6 ini sudah dilengkapi juga di bagian belakang untuk height adjusternya. Dan di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan side curtain airbag, dan total airbag di mobil ini ada 8 buah. Jadi cukup safety untuk mobil keluarga. Kemudian bergerak di bagian bawah sini ada 2 kisi-kisi AC, walaupun belum bisa diatur secara sendiri di bagian belakang, masih ikut di center console di bagian depan. Di bagian bawah sini juga ada kisi-kisi AC untuk kanan dan kiri, dan juga ada untuk pengatur arah semburan anginnya. Di bagian bawahnya lagi ada 2 slot untuk charging, tapi menggunakan Type C, yang berarti ini juga fast charging. Oke, kita berpindah ke bagian atas. Sini sudah dilengkapi dengan panoramic roof, yang sebenarnya juga nggak panoramik amat, karena cuma sampai sini, tapi tetap memberikan aura kabin yang lebar dan juga terang dan juga mewah di mobil ini. Oke, di bagian atas ada 2 lampu yang untuk nyala dan matikannya bisa menggunakan touch, jadi tinggal disentuh aja. Di bagian kanan ada gagang untuk pegang. Kemudian di sini ada gantungan untuk baju, tapi untuk di bagian kiri tidak ada gantungan untuk bajunya. Oke, dan itu saja untuk di bagian belakang. Kemudian sebelum kita pindah ke bagian depan, kita sepertinya harus mencoba untuk duduk di baris ketiga. Ya, di bagian belakang ini sangat sempit untuk saya yang tinggi badannya 180 cm, jadi sangatlah tidak cocok karena posisi duduk di belakang ini jongkok. Bukan seperti duduk, tapi jongkok. Karena di depan ini saya sudah coba mundurkan, tapi ini maksimalnya segini. Kalau misalnya dimundurkan maksimal pun, kaki saya tidak bisa bergerak sama sekali. Ya. Dan untuk lantainya ini bisa dibilang cukup tinggi sekali ya, makanya kakinya tidak bisa selonjor. Bahkan untuk sepatu masuk ke dalam kolong kursi baris kedua ini pun tidak bisa. Jadi kursi belakang ini bisa saya simpulkan hanya cocok untuk anak-anak, kurang cocok untuk orang dewasa. Oke, tapi di bagian belakang kalian juga sudah mendapatkan kisi-kisi AC, jadi kalian tidak akan kepanasan di bagian belakang, beserta dengan pengaturan semburannya, pengaturan fan-nya. Kemudian di sisi kiri pun juga ada kisi-kisi AC. Dan di bagian armrest kalian akan mendapatkan cup holder juga, bukan cup holder sih sebenarnya, seperti slot yang bisa kalian taruh untuk minuman, tapi ya semi cup holder seperti itulah ya. Kemudian di bagian kiri pun juga kalian akan mendapatkan hal yang sama. Headrestnya dikasih juga untuk bagian ini, dan kanan kiri pun sama seperti itu. Untuk headroomnya surprisingly ini masih ada ya, walaupun tipis sekali karena posisi duduk di baris ketiga ini tegak dan tidak bisa di reclining. Oke. Sepertinya itu saja untuk di bagian belakang. Kita akan pindah ke bagian depan. Tapi sebelum ke interior bagian depan, kita akan bahas mengenai mesinnya terlebih dahulu. Ya, kita akan bahas mengenai mesin. Kita buka dulu kap mesinnya, ada di bagian bawah, driver side, bawah kanan. Oke. Ya, kap mesinnya sendiri sudah menggunakan hidrolik, baik untuk tipe turbo maupun tipe hybridnya. Di sini juga udah ada peredam di kap mesinnya. Oke, kita masuk ke unit mesinnya. Unit mesinnya yang digunakan dari CR-V Gen 6 ini masih sama dengan CR-V Gen sebelumnya, yaitu 1500 cc turbo 4 silinder yang menghasilkan tenaga 187 horsepower dan 240 Nm. Mesinnya masih menggunakan unit mesin yang sama dengan generasi sebelumnya. Dan untuk transmisinya, dia menggunakan transmisi CVT, dan mobil ini menggunakan konfigurasi penggerak roda depan. Jadi
mesin ini cukup bertenaga dan cukup irit di kelasnya. Oke, kita langsung bahas saja di bagian interior bagian depannya. Yuk. Ya, kita sampai di interior bagian pengemudi. Oke, yang pertama untuk material dari bahan-bahan material dari trim-trim pintu di CR-V ini sudah menggunakan empuk-empuk semua untuk bagian belakang. Bagian atas ini empuk-empuk soft touch di untuk armrestnya di bagian kanan pun sudah soft touch, dan di bagian bawah sini ada 2 cup holder. Kemudian bagian dashboardnya pun semuanya sudah menggunakan soft touch, baik untuk tipe turbo ataupun tipe hybridnya. Kemudian dari desain dashboard sendiri ini sudah menggunakan desain dashboard yang totally new, berbeda total dari generasi sebelum ini. Dan banyak yang bilang kalau desain dashboard yang baru ini mirip seperti Civic, dan memang iya, dan itu adalah upgrade yang bagus untuk Honda All New CR-V ini. Oke, bergerak sedikit ke bagian tengah, sudah menggunakan AC digital dual zone dengan peraturan menggunakan knob di sini, ada 3 knob. Kemudian bergerak sedikit ke bagian bawahnya, ada power outlet 12 volt 180 watt. Kemudian di bagian kanannya ada juga slot USB Type A. Jadi mungkin untuk HP kalian yang belum kabel chargernya belum menggunakan Type C untuk colokan ke adapternya, bisa menggunakan port USB Type A ini. Kemudian ada juga USB Type C yang sudah fast charging, dan di bagian bawah pun juga sudah ada wireless charging pad. Bagian transmisinya, mobil ini seperti saya sudah jelaskan tadi menggunakan transmisi CVT. Di sini ada P, R, N, D, dan juga ada Sport Mode. Kemudian di bagian kanan sini ada ikon mode, jadi untuk berkendara yang lebih ekonomis. Kemudian ada hill descent control dan sudah menggunakan electronic parking brake, dan dilengkapi juga dengan brake hold. Di bagian sini ada 2 cup holder dan ada untuk laci bagian tengahnya sini sudah dilengkapi. Ini cukup lebar ya, dan dilengkapi juga dengan tray. Yang uniknya tray ini kalau kalian kurang suka gitu ya, kalian bisa simpan di sini, jadi sama sekali tidak mengganggu, dan tray ini juga tidak akan hilang. Kemudian kalau kita tutup, traynya ini pun sudah cukup nyaman untuk digunakan sebagai armrest karena di sini sudah menggunakan material soft touch. Oke, sepertinya saya akan menunjukkan untuk bagian head unit dan dari instrumen clusternya karena sudah menggunakan digital. Namun sebelum itu saya akan menunjukkan untuk kuncinya. Kuncinya seperti ini. Kalau kalian membeli ini, kalian akan mendapatkan 2 kunci utama dan 1 kunci card seperti ini. Ini juga sama seperti yang digunakan oleh Honda Civic RS. Oke, kita langsung saja lihat untuk bagian digital instrumen clusternya. Jadi instrumen clusternya ini sudah menggunakan layar TFT kurang lebih sekitar 10 inci lebarnya. Untuk informasinya cukup banyak. Di bagian setir kalian juga bisa untuk mengatur MID di sini. Di bagian kanan untuk mengatur cruise control. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Kemudian di bagian kiri kalian untuk mengatur multimedia, baik dari head unit, tapi kalian bisa langsung lihat di bagian instrumen clusternya karena semua sudah terintegrasi. Di bagian sini ada next previous track, dan di bawahnya ada untuk voice assistant, bukan voice assistant sih, voice command. Kemudian untuk bagian layarnya sudah menggunakan layar yang baru di sini, OM, tampilan OM dengan ya ukuran layar yang cukup besar, kira-kira sekitar 9 inci. Kemudian sudah didukung dengan wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto. Jadi akan sangat mudah untuk konektivitas di dalam mobil ini. Speakernya juga menggunakan 8 buah speaker untuk tipe turbo ini, tapi untuk tipe yang hybrid karena sudah mendapatkan 12 speaker dari Bose. Jadi untuk tipe hybrid pasti akan
kualitas suaranya pasti akan jauh berbeda dan akan jauh lebih baik. Kemudian bergerak di bagian atas ada dua lampu di sini, dua-duanya pun sudah LED berwarna putih. Kemudian ada untuk pengontrol bagian panoramic roof dan ada juga untuk bagian sunroofnya yang bisa dibuka ke belakang maupun bisa juga di tilt di bagian belakang atasnya, jadi seperti tilt seperti itu. Nah, ya, oke. Di sini juga ada untuk tempat penyimpanan kacamata di bagian atas ini. Kemudian di sisi pengemudi ada laci yang cukup lebar dan juga sudah soft opening seperti itu. Dan kalau kalian beli mobil ini, kalian sudah mendapatkan APAR sebagai standarnya. Oke, ya, kita berpindah ke bagian seatnya. Seatnya bagian depan ini cukup nyaman dan posisi pengemudinya cukup ideal karena apa? Setirnya bisa tilt dan teleskopik, dan bagian kursinya juga dua-duanya baik penumpang maupun driver sudah dilengkapi dengan elektrik. Jadi kalian tidak perlu manual untuk mengatur ya. Untuk di bagian pengemudi sudah dilengkapi dengan 8 arah, jadi kalian bisa mengatur untuk ketinggian, maju mundur, ketinggian, dan lumbar asisnya. Dan untuk pengaturan kursinya juga sudah dilengkapi dengan 2 buah memory seat di sini, jadi tentunya akan memudahkan kalian bagi yang berganti-ganti driver seperti ini ya. Untuk bagian atas di sini ada untuk kaca vanity mirrornya terdapat di sini juga, tapi belum ada lampu bukan lampu baca sih, lampu belum dilengkapi dengan lampu, sayang seperti itu. Dan untuk gagangnya di sini juga sudah dilengkapi untuk gagang pegang di sini di atas kanan. Kemudian di sisi penumpang pun juga dapat seperti itu. Untuk safety belt sudah dapat dengan height adjusternya. Kemudian sisanya adalah mobilnya juga sudah dilengkapi dengan ambient lighting juga yang nyambung dari bagian depan sini ke bagian belakang. Kemudian untuk setirnya juga sudah dilengkapi dengan pedal shift, tapi untuk yang hybrid pedal shiftnya itu untuk mengatur besarnya regenerative braking. Kemudian di sisi kanan di bawah kisi-kisi AC driver terdapat tombol untuk membuka bagasi belakang dan mematikan traction control. Ya, kita pindah lagi ke bagian switch lampu ya. Di sini di bagian kanan untuk lampu sen kanan kiri. Kemudian dari bagian lampunya sudah ada mode auto, dan untuk ada juga untuk bagian seperti ini defogger depan. Kemudian wipernya sudah dilengkapi dengan auto juga, dan ada intermittent yang bisa diatur interval waktunya seperti itu. Kemudian ya, bagian mirrornya pun sudah elektrik, bisa diatur di sini. Juga sudah menggunakan electric retractable mirror. Ya, itu saja untuk review bagian interiornya. Ya, itu tadi adalah review dari Honda CR-V generasi ke-6. Dan untuk harga sendiri dari CR-V Turbo untuk tipe turbo ini harganya di 741,700 juta rupiah. Dan untuk stoknya sangat limited sekali di Honda Gajah Mada Semarang. Bagi kalian yang berminat bagi kalian yang berminat untuk meminam Honda Oni CR-V ini, kalian mungkin bisa kontak di nomor yang ada di bawah. Kemudian untuk hybridnya, mungkin kalian yang berminat untuk ngambil yang tipe hybridnya juga bisa, tapi inden kurang lebih akan sampai ke tangan customer pada bulan Januari di tahun depan ya. Untuk harganya yang hybrid itu sekitar 800 jutaan. Kalian juga bisa langsung kontak di nomor di bawah. Oke, sekian dari review Honda CR-V ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Dadah.